Assalamualaikum anak-anak hebat. Belajar lagi yuk bersama Bu Titin. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 kurikulum merdeka. Materi kita kali ini gaya di sekitar kita. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian pernah menemani orang tuamu berbelanja keperluan rumah? Di beberapa tempat perbelanjaan biasanya disediakan troli. Troli dapat digerakkan dengan cara didorong atau ditarik. Mendorong atau menarik merupakan salah satu bentuk gaya. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Hubungan gaya dan gerak. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Saat kita mendorong meja, maka meja tersebut bergerak karena mendapat gaya dorong. Jadi, adanya gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Selain troli tadi, kegiatan lain yang menggunakan gaya adalah membuka atau menutup pintu. Menurut kalian, apa yang akan terjadi ketika pintu didorong? Pintu yang didorong akan terbuka ke arah dalam. Ketika kita mendorong pintu, berarti memberikan dorongan. Akibat yang timbul karena dorongan adalah daun pintu bergerak. Demikian juga pada pintu yang ditarik. Jadi, tarikan pada pintu akan mengakibatkan daun pintu bergerak. Jadi, kegiatan menutup pintu merupakan contoh gaya berupa dorongan. Contoh gaya berupa tarikan pada saat kalian bermain permainan tarik tambang. Gaya berupa tarikan terjadi ketika dua tim menarik tali ke arah masing-masing. Anak-anak hebat, apakah kalian sudah mengenal sifat gaya? Berikut ini beberapa sifat gaya yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Kebalikannya dari yang nomor 1 ya. Lalu yang nomor 3, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang nomor 4, gaya mengubah arah gerak benda. Dan selanjutnya, gaya mengubah bentuk benda. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Menendang bola adalah contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Ketika seseorang menendang bola, kaki memberikan gaya pada bola yang sebelumnya diam. Gaya ini menyebabkan bola mengalami percepatan dan mulai bergerak. Bersepeda bisa menjadi contoh gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ketika seorang pengendara sepeda berhenti mengayuh, ada gaya gesekan antara ban sepeda dan permukaan jalan, serta gaya hambatan udara yang bekerja pada sepeda. Kedua gaya ini akan memperlambat sepeda sehingga akhirnya sepeda berhenti. Bermain layangan merupakan contoh gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Saat seseorang menarik atau mengendurkan tali layangan, gaya yang diterapkan melalui tali tersebut akan mempengaruhi kecepatan dan arah gerak layangan di udara. Selain itu, angin yang bertiup memberikan gaya dorong pada layangan yang juga dapat mempercepat atau memperlambat gerakannya tergantung pada arah dan kekuatannya. Hal ini menunjukkan bagaimana gaya dapat mempengaruhi percepatan dan kecepatan suatu benda. Menendang bola juga merupakan contoh gaya yang dapat mengubah arah gerak benda. Jika bola sudah bergerak dalam satu arah, kemudian ditendang ke arah yang berbeda, gaya dari tendangan akan menyebabkan perubahan arah pada gerakan bola. Selanjutnya yaitu
Gaya mengubah bentuk benda. Menekan botol adalah contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Ketika seseorang menekan botol, terutama botol yang terbuat dari bahan yang bisa ditekan seperti plastik, gaya yang diberikan menyebabkan botol tersebut berubah bentuk menjadi penyok atau terlipat. Ayo, mari kita ingat kembali. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk dorongan atau tarikan. Ada berbagai bentuk gaya yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu mengangkat ember, bermain sepak bola, bermain tarik tambang, dan bermain jungkat-jungkit, serta masih banyak contoh yang lainnya. Gaya otot yang digunakan dalam mengangkat ember berisi air. Gaya otot membuat ember mudah untuk diangkat kemudian dipindahkan. Gaya otot yang semakin besar membuat ember yang diangkat terasa lebih ringan. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika permukaan dua benda yang bergerak saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Gaya gesek juga menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi melambat, kemudian berhenti. Pull pada sepatu bola meningkatkan gaya gesek antara sepatu dan permukaan lapangan. Gaya gesek ini membantu pemain menjaga keseimbangan, berlari, dan melakukan gerakan-gerakan cepat seperti berbelok atau mengubah arah tanpa tergelincir. Pemberian pelumas pada rantai dan roda sepeda adalah salah satu cara efektif untuk memperkecil gaya gesek. Gaya gesek yang terlalu besar antara komponen rantai dan roda dapat menyebabkan keausan dan mengurangi efisiensi gerakan. Untuk selanjutnya yaitu gaya magnet. Kalian mungkin pernah melihat benda-benda yang dapat menempel pada benda lain. Magnet dapat menempel pada besi karena ada gaya magnet. Gaya magnet tidak dapat bekerja terhadap semua benda ya. Gaya magnet hanya dapat bekerja pada logam-logam tertentu seperti besi, baja, dan nikel. Sehingga magnet memiliki sifat-sifat seperti menarik benda dari bahan-bahan tertentu, kemudian memiliki kutub, memiliki gaya magnet, dan menarik serta menolak magnet lain. Mari kita bahas satu persatu sifat-sifat magnet tersebut. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda yang terbuat dari bahan yang bersifat feromagnetik, yaitu bahan-bahan yang memiliki kemampuan untuk tertarik kuat oleh magnet. Namun, tidak semua bahan dapat ditarik oleh magnet. Gaya magnet terbesar terletak di kedua ujung magnet. Kedua ujung magnet tersebut dinamakan kutub magnet. Ada dua macam kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. N itu berarti utara, S berarti selatan. Sifat magnet yang ketiga yaitu memiliki gaya magnet. Gaya magnet menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis tertarik oleh magnet. Gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Besarnya daya tembus gaya magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis penghalang, ketebalan penghalang, kekuatan magnet, dan jarak magnet dengan benda. Untuk selanjutnya yaitu magnet dapat menarik dan menolak magnet lain. Kedua magnet dapat saling menarik apabila bertemu
dua kutub yang berlainan. Misalkan kutub utara bertemu dengan kutub selatan. Maka jika didekatkan, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Yang kedua, magnet dapat saling menolak apabila bertemu dua kutub yang sejenis. Misalkan kutub selatan bertemu dengan kutub selatan. Maka jika didekatkan, magnet tersebut akan tolak-menolak. Bentuk gaya yang selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Pada saat kalian bermain ketapel, gaya pegas timbul akibat adanya tarikan terhadap karet ketapel. Ketika tarikan dilepaskan, karet akan kembali ke keadaan semula. Saat itu juga terjadi dorongan oleh karet pada batu, sehingga batu dapat terlontar jauh. Bentuk gaya yang selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Dengan adanya gaya gravitasi ini, maka akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Manfaatnya yaitu benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Dan manfaat yang ketiga yaitu gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan, sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Nah, anak-anak hebat, selesai sudah materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menunggu video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya belajar bersama Bu Titin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.